Selamat sore Ibu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan UAS dari Manajemen Penilaian Mutu. Perkenalkan, nama saya Yunirtania Bruginting dengan NIM di 0B024003. Saya akan menjawab nomor 1, jelaskan perbedaan yang mendasar antara diagram Pareto dan histogram. Yang bagian A, tujuan atau fungsi utama penggunaannya. Yang bagian B, cara penyusunnya atau urutan datanya. Baiklah, saya akan menjawab bagian A. Tujuan atau fungsi utama diagram Pareto. 1. Menentukan masalah yang paling dominan sehingga dapat diprioritaskan untuk diperbaiki. Yang kedua itu menggunakan prinsip 80/20 atau sedikit penyebab menimbulkan sebagian besar masalah. Yang ketiga, membantu menentukan prioritas atau tindakan perbaikan. Yang bagian B itu histogram. Pertama, menunjukkan distribusi atau penyebaran data sehingga diketahui pola variasi suatu proses. Yang kedua itu digunakan untuk melihat bentuk distribusi data seperti normal, miring, atau menyebar. Yang ketiga itu membantu mengevaluasi stabilan proses produksi. Yang yang nomor 2 itu cara penyusunan atau urutan data. Yang pertama itu diagram Pareto. Data disusun dari frekuensi terbesar ke terkecil. Yang kedua berupa diagram batang yang dilengkapi garis presentasi kumulatif. Yang ketiga itu sumbu X berisi jenis cacat, sumbu Y kiri menunjukkan frekuensi, sumbu Y kanan menunjukkan presentasi kumulatif. Yang bagian histogram, 1. Data tidak diurutkan berdasarkan besar frekuensi. Yang kedua, data dikelompokkan ke dalam kelas interval. Yang ketiga, sumbu X menunjukkan interval nilai. Yang keempat, sumbu Y menunjukkan jumlah frekuensi setiap interval. Baiklah, saya akan menjawab nomor 2, yaitu langkah-langkah penyusunannya. Yang pertama itu 1. Menentukan masalah utama atau kerusakan hasil panen pasca buah-buahan. Yang kedua itu menentukan kategori utama. Yang pertama itu man atau manusia, mesin atau mesin, material atau bahan, metode atau metode. Yang ketiga itu menentukan penyebab fisik. Contohnya 1. Manusia, pekerja belum mendapatkan pelatihan. Yang kedua itu mesin. Contohnya pendinginan tidak berfungsi. Yang ketiga itu material. Contohnya kualitas buah tidak segar. Yang keempat itu metode. Contohnya itu pengemasan yang kurang baik. Yang dapat saya simpulkan pada soal nomor 2 itu, dengan fishbone perusahaan dapat mengetahui bahwa kerusakan buah bukan hanya disebabkan oleh kualitas buah, tetapi juga dipengaruhi oleh manusia, mesin, metode, dan lingkungan sehingga perbaikan dapat dilakukan secara menyeluruh. Baiklah, saya akan melanjutkan soal nomor 3, yaitu studi kasus kendali mutu UMKM Dodol Garut. Total cacat itu sebanyak 116 pek. Yang tahap bagian A itu diagram Pareto. Ranking 1, jenis cacatnya tekstur keras atau bermutu. Frekuensinya 42. Yang kedua itu warna gosong atau hitam. Frekuensinya sebesar 31. Yang bagi ranking 3, jenis cacatnya rasa tidak manis atau membusuk. Frekuensinya 19. Ranking 4 itu kemasan bocor. Frekuensinya 14. Yang kelima itu jenis cacatnya jamur atau berlendir. Frekuensinya sebanyak 7. Ranking 6, jenis cacatnya lain-lain. Frekuensinya sebanyak 3. Yang kedua itu presentasi. Rumus presentasi frekuensi atau 116 dikali 100%.
Jenis cacatnya itu tekstur keras, frekuensinya 42, presentasinya 36,21%. Frekuensi kumulatif itu sebanyak 42, presentasi kumulatif itu 36,21%. Yang kedua itu warna gosong, frekuensi 31, presentasinya itu sebesar 26,72%. Frekuensi kumulatifnya 73, persentase kumulatif 62,93%. Jenis cacat warna gosong, frekuensinya 31, persentase 16,38%. Frekuensi kumulatifnya 92, persentase kumulatif 79,31%. Kemasan bocor itu frekuensinya 14, persentasenya 12,7%. Frekuensi kumulatif 106, persentase kumulatifnya 91,38%. Jenis cacat jamur, frekuensinya 7, persentasenya 6,3%. Frekuensi kumulatif 113, persentase kumulatif 97,41%. Jenis cacat lain-lain, frekuensi 3, persentase 2,59%. Frekuensi kumulatif 116, persentase kumulatif 7%. Yang bagian ketiga itu skema diagram Pareto, sumbu X atau jenis cacat, sumbu Y kiri sama dengan frekuensi, sumbu Y kanan atau persentase kumulatif. Batang diurutkan dari terbesar ke terkecil, garis kumulatif naik hingga 100%. Yang bagian keempat, prioritas berdasarkan prinsip 80/20. Baiklah, karena presentasi kumulatif mendekati 80% berada pada 3 jenis cacat pertama, maka prioritas utama adalah 1. Tekstur keras atau bermutu 42 kasus, warna gosong atau hitam 31 kasus. Yang bagian ketiga itu tahap B atau diagram fishbone, masalah tekstur dodol terlalu keras. Yang pertama itu ada man atau manusia, operator kurang berpengalaman. Yang kedua itu mesin, contohnya itu kompor terlalu panas. Yang ketiga itu material, contohnya itu santannya kurang berkualitas atau rendah. Yang keempat itu metode atau metode, contohnya itu suhu memasak terlalu tinggi. Yang terakhir itu tahap C, 1. Perbaikan prosedur atau metode. Yang ke-1 itu membuat SOP pemasakan yang baku. Contoh yang kedua, menentukan suhu pemasakan yang standar. Yang kedua itu pengembangan SDM atau manusia. Contoh yang pertama itu melatih operator mengenai teknik pemasakan. Yang kedua itu memberikan pelatihan atau Good Manufacturing Practice atau GMP. Yang ketiga itu kendali atau input material. Contoh yang pertama itu menetapkan standar mutu santan, gula merah, dan tepung beras. Yang kedua itu mengontrol kadar air gula. Baiklah Bu, ini jawaban UAS saya yang bisa saya paparkan. Kalau ada salah kata atau ucap yang kurang baik, mohon dimaklumi Bu. Terima kasih Bu.